Kalian pernah nggak sih berhasil ngelakuin satu kebiasaan baik? Entah itu olahraga rutin, bangun lebih awal, dan semuanya itu berjalan baik selama beberapa hari. Sampai pada satu waktu kalian itu ke-skip. Padahal kalian ini udah konsisten selama beberapa hari, katakanlah dalam 7 hari gitu. Terus ke-skipnya 1 hari. Kalian langsung ngerasa kayak ada suara gitu di kepala kalian. Tuh kan, kamu emang gak bisa konsisten. Percuma deh. Udahlah gak usah lanjutin. Percuma, udah rusak sekali. Dan karena itu, kamu malah jadi nyerah. Bukan karena susah ataupun kesulitan, tapi karena kamu udah terlanjur menghukum diri kamu terlalu keras. Sampai gak ada lagi energi yang tersisa. Kalau kamu ngerasa ini familiar, maka video ini memang buat kamu. Welcome back to Tria Space, and this is your space to grow. Kalau ini pertama kalinya kamu ada di sini, hai, aku Tria. Di sini aku sering banget ngomongin tentang self-growth, self-development, money management, tentang finansial, dan banyak hal lainnya yang membuat kita jadi lebih produktif. Hari ini kita mau ngobrolin tentang disiplin yang sesungguhnya. Bukan disiplin yang lahir dari rasa takut ataupun hukuman dari kita. Tapi dari disiplin yang tumbuh dari penghargaan kamu terhadap diri kamu sendiri. Seringkali yang kita pahami tentang disiplin itu artinya keras. Berarti kita memaksakan diri kita walaupun kita nggak mau. No pain, no gain. Kalau kamu nggak menderita, berarti kamu belum cukup serius. Dan karena definisi itu, setiap kita gagal melakukan sesuatu, kita langsung menghukum diri sendiri. Kita mengkritik diri kita sendiri dengan narasi negatif. Kita mengucapkan hal-hal yang kritis yang bahkan kita nggak pernah ngomongin itu ke orang lain. Dan ada sesuatu menarik yang menunjukkan kalau cara itu sebenarnya kontraproduktif. Ketika kamu menghukum diri kamu sendiri setelah gagal, otak kamu bukannya belajar untuk menjadi lebih baik, tapi malah berusaha untuk menghindarinya. Apa yang dihindarin? Bukan kegagalannya, tapi seluruh aktivitas itu. Itu kenapa makanya setiap orang yang udah ke-skip 1 kali nggak nge-gym, kebanyakan malah orang-orang itu jadi nggak mau balik lagi selama berminggu-minggu. Bukan karena mereka malas, tapi karena otak mereka udah mendefinisikan perasaan yang nggak menyenangkan untuk gym itu. Udah ada rasa bersalah dan udah menghukum diri sendiri gitu karena udah nggak konsisten. Aku tuh dulu pernah obses banget pengen jadi lebih disiplin, jadi sering ngebuat to-do list, buat jadwal per menitnya ngapain aja, bangun jam 5, olahraga 45 menit, journaling, baca buku, sarapan, makan yang sehat, semuanya tersusun rapi gitu di spreadsheet, di to-do list, di jurnal, yang bahkan itu udah sengaja dibuat warna-warni biar lebih semangat gitu. Di 3 hari pertama, iya semangat luar biasa. Tapi di hari berikutnya, yang kesiangan lah, yang rasanya badannya kayak capek, jadi nggak produktif 1 harian. Jadi dari sana tuh semuanya berasa runtuh gitu. Karena dalam kepala aku, kalau aku nggak ngikutin jadwalnya secara sempurna, berarti aku gagal. Kalau udah gagal 1 hari, berarti semua usaha yang aku lakuin kemarin-kemarin itu sia-sia. Dan kalau udah sia-sia, ngapain dilanjutin lagi? Aku malah jadi berhenti dari semua rutinitas itu. Bukan karena olahraganya terlalu berat atau waktunya nggak ada, tapi karena aku udah terlanjur menghakimi diri aku sendiri. Karena 1 kali kesiangan, 1 kali to-do list-nya itu nggak tercapai, nggak terchecklist, aku langsung kayak kesel gitu ke diri sendiri. Kenapa ini nggak ke-checklist? Kenapa tadi ke-skip? Kenapa kesiangan? Kenapa molor gitu dari waktu yang udah ditentuin? Jadi rasa kesel ke diri sendiri itu udah penuh, sampai nggak ada ruang yang tersisa untuk ngajak diri sendiri ngobrol. Ayo nih mulai lagi untuk memeluk diri sendiri gitu. Kalau itu sebenarnya ya it's okay, ke-skip 1 hari nggak apa-apa, tapi tetap dilanjutin. Jadi usaha yang kemarin tuh sebenarnya bukan sia-sia gitu. Dan ini kejadian berkali-kali, cycle-nya gitu terus. Mulainya penuh semangat, terus kalau di tengah-tengah ada 1 kali skip, udah berhenti, jadi kayak unmotivated gitu. Kayak udah nggak ada motivasi untuk lanjut. Setelah beberapa waktu berlalu, mulai lagi dengan penuh semangat, dengan to-do list-nya yang rame itu. Terus 1 kali ke-skip, udah jadi kayak patah lagi semangatnya. Gitu terus berulang. Sampai di 1 hari aku tuh sadar, yang salah itu sebenarnya bukan kedisiplinanku. Masalahnya itu di cara aku memperlakukan diriku sendiri di saat aku jatuh. Disiplin yang real itu sebenarnya nggak hidup dari jadwal yang sempurna,
tapi dari cara kamu bangkit setelah jatuh, setelah keskip 1 hari, setelah nggak semangat lagi. Sekarang kita masuk ke gimana cara membangun disiplin yang real itu. Dan langkah pertama yang paling dasar, paling fundamental, ubah dulu definisimu tentang disiplin. Selama ini banyak dari kita yang mendefinisikan si disiplin itu berarti kita melakukan satu hal setiap hari tanpa gagal, tanpa jatuh, tanpa keskip. Jadi dengan definisi itu, setiap kita keskip 1 hari, setiap kita gagal, setiap kita jatuh 1 hari, atau bahkan satu item aja, satu item to-do list yang nggak dikerjain, kita langsung ngerasa nggak disiplin. Jadi aku mau nawarin definisi disiplin yang berbeda kali ini. Di sini kita buat dulu nih ya, disiplin itu artinya kemampuan untuk bisa balik lagi setelah kita berhenti. Setelah kita gagal, setelah kita keskip 1 hari. Bukan kemampuan untuk selalu ngikutin to-do list dengan sempurna, yang nggak pernah berhenti, nggak pernah gagal. Dan ini bukan sekedar motivasi, tapi ini cara kerja otak yang sebenarnya. Konsistensi yang sustainable itu sebenarnya bukan yang nggak pernah gagal. Ini tentang seberapa cepat kamu kembali setelah gagal. Orang yang paling konsisten itu bukan orang yang paling strict banget sama to-do list hariannya. Tapi mereka adalah orang yang setiap kelewat 1 poin aja dalam to-do list-nya, dalam jadwalnya, mereka nggak langsung ngehakimin diri sendiri. Besoknya langsung balik lagi, langsung cari solusi. Jadi nggak lama-lama gitu ngerasa bersalahnya. Nggak pakai drama, nggak pakai ngejudge diri sendiri, nggak pakai ngehukum diri sendiri dengan, yaudahlah rebahan aja, malas banget memang nggak bisa konsisten. Bukan kayak gitu. Mereka itu tetap balik konsisten lagi, tetap balik disiplin lagi, walaupun ada yang keskip, mereka nggak ngebuat 1 hari yang keskip ini, 1 hari yang gagal ini, jadi vonis tentang karakter mereka. Coba mulai hari ini, nanya ke diri sendirinya itu bukan, aku udah cukup disiplin belum ya? Tapi nanya ke diri sendiri, aku kapan ya bisa balik produktif lagi? Seberapa cepat ya aku bisa konsisten lagi? Langkah keduanya, coba berhenti buat jadwal yang sempurna. Buat jadwal yang setiap menitnya ada. Buat jadwal yang rasanya nggak realistis. Tapi kamu tuh harus mulai bangun sistem yang fleksibel. Perbedaan keduanya itu mungkin sangat kecil, tapi dampaknya cukup kerasa. Kalau kamu buat jadwal yang sempurna, berarti kamu bakalan bilang ke diri kamu, aku harus olahraga setiap jam 6 pagi selama 45 menit. 1 kali gagal, udah habis tuh semua. Tapi kalau kamu punya sistem, kamu bakalan bilang ke diri kamu sendiri, aku mau bergerak setiap hari. Bisa 45 menit, bisa 10 menit, bisa cuman stretching aja depan meja. Yang penting aku nggak ngelewatin 2 hari berturut-turut. Jadi tuh nggak strict harus olahraga yang gerakannya kayak gini. Tapi bisa fleksibel aja, bebas aja. Yang penting tetap bergerak, tetap ada stretching, tetap ya peregangan lah badannya gitu. Kalau kamu punya sistem, berarti kamu siap untuk menerima kenyataan hidup yang nggak selalu ideal. Aku tuh pernah nemu satu konsep namanya minimum viable habit. Artinya itu versi paling kecil dan yang paling mudah dari kebiasaan yang pengen kamu bangun. Misalnya kalau kamu mau rutin menulis, berarti minimum viable habit-nya itu kamu buka jurnal dulu, tulis 1 kalimat dulu. Kalau kamu mau rajin olahraga, berarti minimum viable habit-nya kamu bisa pakai sepatu dulu, bisa jalan dulu 5-10 menit. Kedengarannya emang kayak gampang banget, karena memang itu tujuannya. Karena otak kita tuh pinter banget cari alasan buat gak ngelakuin sesuatu yang berat. Makanya kita mulai dari sesuatu yang paling kedengarannya gampang aja dulu. Ya kalau nanti setelah buka jurnal, setelah tulis 1 kalimat, ternyata habis itu rebahan, habis itu scroll, ya udah seenggaknya kita udah mulai duluan nih. Tapi biasanya kalau udah dimulai dulu nih, udah buka satu jurnal, gak mungkin cuma nulis 1 kalimat, pasti keterusan. Gak mungkin juga kalau kamu udah pakai sepatu, habis itu tiduran lagi, rebahan lagi, ya pasti kan minimal paling enggaknya tuh jalan 5-10 menit atau enggak di depan rumah aja tuh it's okay gitu. Malah biasanya kalau udah panas nih badannya, ya udah terus lanjut aja tuh. Bahkan bisa aja lebih dari apa yang direncanakan. Ngerencanainnya awalnya nih kan 5-10 menit aja nggak apa-apa. Keterusan tuh sampai 30 menit, 45 menit, sejam. Langkah ketiganya, setiap kali kita gagal melakukan sesuatu, setiap kali kita gagal konsisten, daripada kita terus menyalahkan diri sendiri, menghukum diri sendiri, coba diganti dengan rasa pengen tahu.
Maksudnya tuh daripada kita ngomong ke diri sendiri, "Ya, aku gagal lagi. Emang susah nih setia konsisten." Daripada ngomong gitu, coba kita nanya ke diri sendiri, "Hari ini kenapa ya plan ini tadi nggak bisa terlaksana? Kenapa aku nggak berhasil melakukan ini? Apa kendalanya? Apa yang susah?" Ini tuh sebenarnya bukan cari alasan ya, tapi ini tuh nyari informasi tentang diri kita sendiri. Dan ini tuh salah satu cara yang berhasil mengubah aku untuk bisa berhubungan sama diri aku sendiri, untuk bisa lebih paham diri aku sendiri. Karena biasanya setiap kali kita gagal melakukan sesuatu yang udah kita rencanakan, mempertahankan satu kebiasaan, pasti akan selalu ada alasan valid di balik itu. Mungkin jadwal yang kamu buat itu terlalu padat untuk kondisi kamu sekarang. Mungkin kamu udah capek duluan di tempat kerja. Mungkin habitnya nggak cukup menyenangkan untuk dipertahankan dalam jangka waktu yang panjang. Kamu nggak terlalu suka dengan habit baru itu. Jadi kan nggak ada alasan buat bertahan kan? Dari rasa pengen tahu tentang diri kamu, tentang alasan kenapa kamu nggak bisa menyelesaikan sesuatu, nggak bisa mempertahankan satu kebiasaan, kamu bisa mengumpulkan data tentang diri kamu. Tapi kalau kamu selalu nyalahin diri sendiri, selalu menghukum diri kamu sendiri, yang ada kamu malah cuman ngumpulin rasa malu, malah jadi lebih malas dari sebelumnya. Dan dari data yang udah kamu tahu tentang diri kamu sendiri, tentang alasan kamu ke-skip satu plan, tentang alasan kamu nggak bisa mempertahankan satu kebiasaan itu. Dari situ kamu bisa lebih kenal diri kamu jadi tahu nih, ke depannya kamu mau apa yang lebih cocok dengan kamu. Kedepannya, rencana yang kamu buat itu bisa lebih sesuai sama apa yang kamu mau, sama apa yang kamu mampu, yang kamu bisa. Nggak jadi memaksakan diri lagi. Tapi ya itu, pasti akan selalu berubah. Entah itu karena kita ngelihat orang sekitar, atau ngelihat satu postingan. Setidaknya kamu jadi lebih paham tentang diri kamu. Tapi kalau kamu tadi malah menyalahkan diri kamu sendiri, kamu malah jadi ngerasa malu untuk balik lagi, itu jadi memperkuat alasan kamu untuk ngerasa kamu tuh nggak baik gitu, kamu tuh nggak konsisten, kamu tuh nggak cukup bagus gitu. Aku tuh selalu punya satu pertanyaan yang selalu aku tanyain ke diri aku sendiri setiap aku ke-skip satu plan, ke-skip satu rencana. Apa sih yang bisa aku pelajarin dari situasi ini? Jadi kedepannya aku bisa lebih mudah ngerjain ini. Aku tuh udah nggak lagi nanya ke diri sendiri kenapa aku gagal ngelakuin plan ini, kenapa aku malah gagal take konten, kenapa aku tadi pulangnya lama. Tapi aku nanya, apa yang bisa aku sesuaikan? Misalnya aku tuh udah buat rencana pulang kerja aku bakalan buat skrip spare waktunya dari jam 5 ke jam 6 gitu. Terus nanti habis maghrib aku bisa take konten. Ternyata pulangnya agak lama nih, sampai setengah 6 aku baru pulang. Terus kan aku belum sempat buat skrip. Ini aku nggak jadi take konten setelah maghrib. Aku malah buat skripnya yang setelah maghrib. Tapi aku jadi lebih paham nih. Nextnya, kalau aku buat plan itu mungkin satu-satu kali ya. Hari ini pulang kerja aku cukup punya satu plan aja dulu, plan utamanya. Aku buat skrip kontennya. Kalau bisa buat satu udah selesai, bagus dalam satu hari. Berarti oke, bagus. Tapi kalau bisa langsung buat dua juga oke. Jadi besok itu bisa aku manfaatkan untuk fokus take kontennya aja. Jadi nggak cepet gitu peralihannya. Nggak, ini buat skrip, buat konten, edit gitu. Kan satu hari itu terlalu cepet ya perpindahannya gitu. Kita kadang malah jadi nggak fokus kalau terlalu cepet gitu perpindahannya. Sama kayak yang udah aku bahas di video sebelumnya tentang sistem harian aku. Aku tuh cuman perlu satu plan utama dalam satu hari gitu. Satu fokus utamanya apa yang pengen aku kerjain. Itu malah lebih mudah sebenarnya. Jadi dari satu kebiasaan aku menanyakan ke diri sendiri kenapa aku ke-skip plan ini, kenapa aku tadi ke-skip jadwal ini gitu. Aku malah jadi lebih paham gitu sebenarnya aku mampu nggak ya ngelakuin rencana ini dalam satu hari langsung gitu. Daripada aku nyalahkan diri sendiri, kayak kenapa sih ya aku nggak bisa produktif hari ini, kenapa nggak jadi nih kontennya hari ini padahal besok mau di-post. Nah, itu misalnya, itu kan malah jadi self talk-nya tuh negatif gitu, jadi kita udah nggak mood duluan. Langkah keempat ini yang paling transformatif, inti dari video ini, tapi malah paling sering diabaikan. Kebanyakan dari kita membangun disiplin diri dari target.
Aku mau turun 5 kilo bulan ini, aku mau diet. Aku mau selesaikan 1 buku per minggu. Aku mau bangun lebih awal biar aku bisa olahraga. Target itu sebenarnya nggak salah sih, tapi yang salah itu motivasi kita waktu mencapai target itu. Jadi waktu targetnya tercapai, ya udah kita berhenti. Tapi waktu targetnya ngabisin waktu yang lama, motivasinya itu udah lemah, udah turun gitu, semangatnya udah turun. Padahal yang lebih kuat itu sebenarnya membangun disiplin dari identitas kita. Bukan dengan kata-kata, aku mau coba rutin nih buat olahraga. Tapi diganti dengan aku ini adalah orang yang bergerak setiap hari. Bukan aku lagi usaha baca buku nih, tapi aku adalah seorang pembaca. Perbedaannya itu bukan cuma sekedar permainan kata-kata, tapi ini cara otak memproses perilaku. Ketika sesuatu menjadi bagian dari identitas kamu, ya kamu nggak butuh motivasi lagi untuk ngelakuin itu setiap hari. Kamu ngelakuin itu ya karena memang itu definisi siapa kamu. Kamu adalah pembaca, kamu adalah orang yang selalu bergerak setiap hari. Dan ngebangun identitas itu bukan harus dari kebiasaan-kebiasaan yang besar, tapi cukup dengan bukti kecil yang dilakukan setiap hari, yang dilakukan secara konsisten. Jadi setiap kamu ngelakuin minimum viable habit tadi, kayak pakai sepatu, artinya kamu lagi menciptakan satu suara untuk mendorong diri kamu bangun. Jadi waktu suara-suara itu udah cukup banyak terkumpul, otak kamu tuh jadi percaya, ya aku memang orangnya seperti ini, memang ini kegiatan aku setiap hari, memang ini aku gitu. Jadi apa sih yang berubah setelah aku menerapkan semua ini? Aku nggak langsung jadi sosok yang paling sempurna, yang selalu sesuai dengan plan hidupnya. Karena aku tahu proses ini juga butuh waktu, dan aku harus selalu mengingatkan diri aku untuk nggak jatuh di pola yang lama, di mana aku selalu menyalahkan diri aku, selalu menghakimi diriku setiap gagal. Dan yang berubah adalah aku yang nggak lagi takut gagal, dan itu beneran ubah semuanya. Dulu aku tuh selalu takut kalau gagal. Jadi aku selalu menunda untuk melakukan sesuatu. Karena kalau aku nggak mulai, ya aku nggak bakalan gagal. Ini logika yang merusak, tapi ini tuh umum. Kebanyakan orang mikirnya gitu karena takut gagal. Makanya tetap stay di zona nyaman. Jadi sekarang setiap aku skip sesuatu, skip rencana aku selalu nanya ke diri sendiri. Apa sih yang bisa aku pelajari? Aku bukan mulai dengan semangat yang baru, tapi aku mulai dari langkah kecil yang sama, dari minimum viable itu tadi. Jadi dari satu langkah kecil itu bisa ngebangun konsistensi aku. Dan menariknya dari proses itu kepercayaan diri aku jadi muncul. Bukan karena aku nggak pernah gagal, tapi karena aku bisa ngebuktiin ke diri aku sendiri kalau aku tuh bisa bangkit loh. Kalau aku tuh mau nyoba lagi. Kalau aku tuh nggak peduli dengan gagal-gagal yang udah berlalu. Jadi disiplin yang tumbuh waktu kita ngehargain diri kita sendiri pasti bertahan lebih lama daripada disiplin yang tumbuh dari rasa takut ataupun dari hukuman ke diri sendiri. Karena kalau kita mulai dari rasa takut, pasti kita bakalan capek. Tapi kalau dari rasa hormat ke diri sendiri, itu nggak akan ada batas waktunya. Sebelum aku tutup, coba pilih satu kebiasaan yang udah lama banget pengen kamu bangun. Sekarang tentukan minimum viable habitnya apa. Versi paling kecil dan yang paling mudah untuk dilakukan dari kebiasaan itu tuh apa? Satu hal yang bahkan di hari kamu paling sibuk, kamu tetap bisa ngelakuinnya. Dari hal sederhana itu aja dulu. Dan mulai besok coba lakuin itu. Tanpa ngejudge ke diri sendiri, kalau misalnya itu nggak bisa kamu lakuin, kamu bisa tetap mulai besok harinya lagi. Coba tulis di kolom komentar apa kebiasaan itu dan apa minimum viable habitnya. Kalau ada teman kamu yang lagi struggling bangun habit juga, coba share ke dia. Karena kita tuh kadang-kadang butuh buat diingetin. Mulai dari hal yang kecil dan nikmati prosesnya. See you next video.